Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santa Melania. Melania dilahirkan sekitar tahun 383 di Roma. Melania adalah putri Publicola, anak Santa Melania tua dan Albina, suami istri Kristen yang kaya dan saleh. Dalam usia 13 tahun, Melania dinikahkan dengan Valerius Pinianus. Mereka dikaruniai 2 anak. Melania amat lembut hati, penuh pengabdian dan berjiwa sosial. Sifat sosialnya itu menjadikannya tak disenangi kaum kerabatnya. Setelah kedua anak Melania meninggal dunia dalam usia muda, orang tua Melania dapat menerima bahkan meneladani cara hidup putrinya. Mereka banyak beramal untuk gereja dan kaum miskin. Kekayaan mereka dijual untuk membebaskan ratusan budak belian. Pada tahun 410, ketika Roma diserang oleh tentara Visigoth, mereka mengungsi ke Tagaste di Afrika Utara, di mana mereka bertemu dengan Santo Agustinus dari Hippo. Pada tahun 417, rasa keagamaan dan sosial yang kuat mendorong mereka untuk pindah ke Yerusalem dan tinggal dekat makam suci Yesus. Kedua anakku telah meninggalkanku. Kini Pinianus suamiku juga meninggalkanku. Tapi aku percaya Yesus tidak akan pernah meninggalkanku. Aku percaya semua akan indah pada waktunya. Sesudah suaminya meninggal pada tahun 432, Melania mendirikan biara di Bukit Zaitun. Ia juga mendirikan 2 biara lain di Afrika untuk perempuan dan laki-laki. Sebagian besar waktunya digunakan Melania untuk menyalin buku-buku keagamaan. Ia juga menjalin hubungan yang baik dengan Santo Paulinus dari Nola dan Santo Agustinus, juga Santo Hieronymus. Melania wafat pada tahun 439 di Bethlehem sepekan sesudah merayakan Natal. Saudara-saudari, hari ini berakhirlah sebuah perjalanan panjang dalam suatu periode waktu yang kita sebut 1 tahun. Kita mempunyai catatan masing-masing mengenai kisah perjalanan kita. Masing-masing kita menyimpan kesan dan kenangan, baik yang pahit maupun yang manis. Apakah kita merasa semakin dekat dengan apa yang menjadi cita-cita hidup keagamaan kita? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan pada malam tahun baru. Perlu ditegaskan, sepahit apapun catatan perjalanan kita, semanis apapun kenangan yang kita peroleh, semuanya tetap perlu kita refleksikan dalam terang iman, dalam terang hubungan kita dengan Allah. Satu peristiwa pahit bisa memicu kita untuk lebih maju. Satu peristiwa manis bisa saja membuat kita terlena
dan lupa diri. Pada akhir tahun, sembari menanti waktu memasuki tahun baru, kita perlu bermenung diri, sekaligus untuk mengevaluasi diri kita. Tuhan beserta kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.